Begitu level rendah terus flow-nya nggak stabil, berarti kan dosis kurang. Jadi jangan sampai karena level nggak stabil, bukan ya level pasti nggak stabil ya. Jadi pasti turun, flow pasti berkurang. Nah, flow masuk ke inlet yang ke apa? Ke stream kan sama tuh. Nah itu nanti pengaruh ke dosis, makanya kalau bisa pas dibaca sama flow meternya ya fluktuasinya nggak terlalu jauh dengan level awal. Ya, betul Pak. Halo Pak. Ya pokoknya itu level tolong dipertimbangkan, jangan sampai berpengaruh ke flow. Betul Pak. Ini yang di-share sama Mas Raja ini Pak. Ini memang sudah direncanakan ya Pak untuk level controllernya ini Pak. Jadi nanti kita ada satu IBC yang stay di atas, itu yang akan diganti-gantinya juga Pak. Jadi level untuk IBC yang udah settle di bawah itu Pak, instalasinya, itu levelnya akan selalu sama gitu Pak. Oke, itu flow-nya berarti udah disetting berdasarkan dosis ya? Kalau flow-nya Pak, sementara kita ada tabel acuan pemakaiannya Pak, itu nanti berdasarkan dengan debit air dan TSS inlet Pak. Ya, nah nanti dari usernya yang langsung menyesuaikan. Ya maksud saya berarti settingan flow itu udah sesuai dengan tabel berdasarkan dosis gitu ya? Iya, betul Pak. Jadi dosis tabel acuan kita 10 liter per second kayak gitu ya? Iya, tabel acuan kita itu dalam liter per jam Pak. Ya oke. Liter per jam, liter per menit, liter per second yang pasti pokoknya begitu disetting di 10 ppm, misalnya ada 20 liter per jam, itu stabil gitu ya? Iya, kurang lebih gambarannya seperti itu pasti ya. Operator atau user masih perlu ke situ nggak setting-setting lagi dengan dipasangnya flow meter ini? Kalau di KPC sendiri Pak, itu di setiap set pon dijaga 24 jam Pak. Untuk satu set pon itu ada satu pondok berisi 3 orang gitu Pak. Jadi mereka memang standby di setiap lokasi gitu Pak. Nah mereka lah yang mengatur flow meternya itu Pak. Rekomendasi dari technical atau engineer, mereka harus lihat flow meter ini dalam satu shift itu berapa kali supaya memastikan bahwa flow-nya nggak berubah. Kalau itu biasanya per jam Pak dia cek. Karena sekalian dia ngambil air inlet, dia ngecek nilai TSS-nya, nanti dia ngecek flow meternya gitu Pak. Jadi setiap jam pasti dicek Pak. Ini nggak ada interlock ke sensor apa-apa ya, misalnya pH meter terus flow-nya berubah gitu, nggak ada ya? Nggak ada ya, cuma flow doang ya? Iya, nggak ada Pak. Cuma flow aja Pak. Akurasinya berapa persen? Kalau kemarin yang halo Pak. Ya, keakurasian flow-nya itu, bahwa flow itu nanti kan flow-nya kan pasti 9, sekian gitu. Itu akurasinya sampai berapa desimal di belakang angka? Oke Pak, kalau akurasi itu belakangan ini kadang berubah-berubah gitu Pak. Berubah-berubah, maka kita akan selalu kalibrasi 1 bulan sekali Pak. Ya makanya maksud saya toleransinya plus minus berapa persen gitu dari keakurasian gitu. Oh kalau dari kita itu plus minusnya sekitar 5% Pak. 5%, itu kan nanti kan jumlah konsumsi itu ya nggak, pasti kan pembulatan gitu. Nggak mungkin betul. Konsumsi di 10 ton, sekian kan nggak mungkin gitu ya. Iya, betul Pak. Oke. Ini baru mau akan atau sudah jalan? Baru mau akan ya? Baru mau akan. Ini keramik kilometer ya? Halo? Gimana Pak? Yang sekarang digunakan keramik kilometer. Akrilik itu Pak. Akrilik yang sekarang ini digunakan. Iya betul Pak. Kita progresnya apa? Sama? Nah ini kita arahnya mau ke digital flow-meter itu Pak. Itu dari tim IT nanti yang menentukan ininya Pak. Digital flow-meternya pakai ultrasonik atau apa Mas? Jadi sebetulnya kita pakai bikin dari awal sih Pak, ngerakit microcontroller. Ya, jadi kan sebenarnya ada satu tim yang nantinya akan dia ngebuat si flow meter. Nah, kalau untuk gambarannya sih kayak gini Pak. Jadi
karena waktu itu saya nangkep dari Mas Farul itu hanya untuk pencatatan aja, jadi hanya sederhana ya Pak. Jadi ketika air udah masuk ke flow meter itu yang dicatat kayak gitu. Nah, kita pakainya yang sederhana juga Pak. Jadi artinya buat sekedar nyatet aja. Iya. Nah, jadi kita pakai waterfall sensor yang untuk mengukur laju air. Nah, ini ukuran setengah inci. Jadi intinya ketika air itu masuk atau dosis itu masuk ke sini, itu nanti kecatat Pak ke dalam si ESP-nya ini gitu. Nah, jadi sebenarnya poin kita tuh jadi dicatat aja Pak, gitu. Itu posisinya horizontal atau vertikal tuh masangnya nanti? Nah, untuk pemasangannya itu sendiri sebenarnya kita nanti ada timnya Pak, microcontrollernya. Jadi Ya, nanti iya. mereka yang Dengan alat kan kayak ultrasonic nih. Saya tahunya ultrasonic deh. iya. Yang misalnya pipanya dia tegak lurus Oh, sama oke. horizontal itu bacanya Beda ya? bisa beda dan pemasangannya beda. Makanya ini Hmm. horizontal atau vertikal biasanya dipakainya. Gitu. Oh, berarti emang ada pengaruh juga ya Pak di situ. Ada. Kalau dari gambar sih kayak gini ya Pak posisinya. Kenapa ada pengaruhnya? Pada saat dia vertikal, dia pasti full Tekanan itu bukan, ya, air itu full media. Oh, Tapi pada saat vertikal belum tentu mungkin dia separuh, dia terbaca sensornya yang di sini aja. Beda. Jadi alat ini vertikal atau horizontal. Oh, Kalau dipasang di, berarti yang di bawah ya. betul Pak yang ini. Berarti vertikal. Nah ini yang saya mau tanya, pada saat vertikal itu penuh enggak si pipa itu pada saat dia ngalir? Kalau penuh, oke, berarti kan itu mewakili ya katakanlah 80-99% itu ya. Tapi kalau yang mengalir di dalam pipa itu separuh, berarti yang terbaca enggak atau terbaca di yang larutannya terbaca aja atau gimana? Oh, Itu perlu diperhatikan. betul. Atau nanti misalnya pas dipasang terus dikalibrasi, Iya, kan pencatatan 10, iya. ada 10, Cek bentar nggak? Drindel. Oh, Namanya Drindel. makanya ini sebenarnya kita baru mau uji coba dulu Pak di pabrik. Jadi nanti kan sebenarnya kita dirakit dulu nih, dirakit. Cuma memang kebetulan di sini ukurannya setengah inci Pak. Setengah inci, oke. Iya. Setengah inci harusnya full. Harusnya boleh Pak. Setengah inci. Tapi memang pipa yang dari Mas Farul setting sebelumnya itu satu. Pakai reducer berarti? Pakai Reducer. Iya. Mau nggak mau harus di-convert Iya. ke situ. Gitu. Jadi yang tadinya satu jadi setengah kesini. Jadi ada reducer. Iya. Karena berubah nanti itu. Iya. 2 bisa jadi 4 di situ kecepatannya. Betul. Nah, Mas Farul, sorry Mas. Tadi waktu itu Mas Farul sempat bilang ya, kita paling tinggi itu dosis apa namanya berapa ini Mas? Berapa liter per jam Mas? Oke. Jadi waktu itu kita pernah instalasi semuanya itu full pakai pipa PVC setengah ya Pak. Nah itu maksimal keluar itu di 90 liter per jam Pak. Nah di beberapa case, terutama kalau emergensi, itu pasti kebutuhannya itu lebih dari 100 liter per jam Pak. Oleh karena itu kita menginisiasi penggantian pipa itu menjadi 1 inch. 1 inch ke setengah inch itu ya? Awalnya tuh kita pakai setengah inch Pak. Awalnya setengah inch, mulai yang dari outlet IBC. Per jam, maka kita ganti semua itu ke 1 inch. 1 inch itu mulai dari outlet IBC ya? Iya Pak, dimulai dari IBC sampai ke outletnya itu kita. Oke, itu kan yang sekarang kan? Kalau dari IBC itu kan dratnya 2 inch ya Pak. Gimana? Halo? Sampai chemical keluar itu pipanya 1 inch semua Pak. Oke, kan yang existing 1 inch. Sedangkan tadi Mas Raja bilang, kalau pakai sensor ini, itu harus pakai reducer. Jadi setengah inch. Berarti ada faktor konversi di situ. Kalau saran saya, pada saat trial, sebelum pasang permanen, artinya yang 1 inch itu flow-nya berapa, yang setengah inch itu flow-nya berapa, jadi faktor konversi berapa. Ada nebak-nebak. Iya, pasti itu ya Pak. Iya. Jadi pasang dulu di situ.
Ya jangan permanen ya, yang Iya. dipasang dulu, oke langsung ditukar berapa persen valve-nya gitu kan. Dengan bukan valve yang sama, coba dulu yang sensornya pindahin ke setengah ini, pasang reducer, Iya. bacanya berapa, kalau tambahnya, itu faktornya kan. Iya, betul. Sudah lagi coba. Memang ya, itu fungsinya railannya kan. Iya. Sebelum dipasang permanen, daripada nanti dari pasang permanen, terus kalau misalnya kalau 50% kayak keluar flow kan, Iya. dipasang bridge, ternyata dipasang lain kenceng, Iya. kita nggak tahu berapa yang di satu inci kan, itu pasti dua kali, tiga kali lebih cepat. Reducer kan gitu. Biasa gitu. Iya. Betul, Pak. Makanya rencananya memang kita pengen desain di pabrik, kan memang paling nggak harus di pabrik ya, Pak. Itu semirip mungkin yang di Iya. lapangan. Nah, Simulasi. betul, simulasi. Makanya kan ya awal itu kenapa waktu itu saya sempat bilang ke Mbak Ayu kan, Mbak, apa namanya, perlu tempat pabrik, karena kita perlu tempat di mana buat uji coba gitu. Di samping itu sebetulnya saya juga perlu Mas Farul buat ngedesain ini dulu. Setelah ngedesain si posisinya. Ini Gitu. siapa? Ini Mas Farul. Oke, Yang ini. Orang ini juga bisa. Bisa? Asal dikasih nggak apa-apa. ini aja, gambar mereka. Oke. Gak apa kalau misalkan Randy bisa. Iya, berarti. Oh, siap. Saya yang sama Raja di pabrik kita dari satu posisi satu tempat itu jadi kata-kati. Jadi suatu saat misalnya ada customer datang, ini jadi bisa kita tunjukin gitu kan. Iya. Gitu. Jadi jangan cuma habis coba Harus copot lagi. jangan. Jadi kita pengen ada itunya. Ini risetnya nih. Oh, iya. Wujudnya gitu kan. Si budget lagi di mana? Iya. Sana ya. Sama Randy. Oh, Randy. Terus density chemical udah diperhitungkan tuh. Density chemicalnya, karena ini kan untuk chemical berapa persen yang mau di situ, yang mau lewat situ. Kalau fluorida. Oh. Nah itu Pak, apa namanya, kita Kalau harus promosiin. kan? Ya, jadi kan kalau tekstur kita emang kental ya, Mbak. Yang di ini kan lumayan kental kan. Jadi apa namanya, kemarin sih sempat ngobrol sama Pak Hani, sama apa namanya di sana ya, Mak. Jadi memang pengen tesnya langsung produk yang teksturnya emang sama persis atau enggak emang produk itu. Jadi rencananya sih, iya nanti itu pokoknya harus didesain tinggi kan, karena bawahnya buat rampung lagi. Gitu. Jadi kemungkinan ya nanti disediain di sana Pak si produknya. Tiga sih. 3 ini. 3. Contoh. Biasanya dipakainya sana 3 apa 2? Nah itu gimana tuh? Baru. Biasanya sih jadi anunya Oh persis ini. persis ya kalau nggak salah ya, karena dia level dari atas gitu. Jadi yang 2 di bawah itu kayak ada permanen ini. Ya, jadi dia levelnya dari atas. Oke, berarti level yang terjaganya harus yang di bawah. Berarti yang dibongkar pasang yang di atas kan? Iya, Yang di bawah permanen kan? Harus. Biasanya kita minimal 4 IBC Pak yang di bawah Pak. Kenapa? Kata ini sih. 4 IBC. Minimal 4 IBC Pak di bawah Pak. Minimal 2. 4 Pak, 4. Oke, kalau minimal 4, ini berarti yang harus dijaga levelnya yang 4 itu kan? Betul Pak. Nah, 4 itu, 4 dan refill 1 ya Pak ya, biar levelnya sama Pak. oke, 4 itu katakanlah itu kan jadi katakan kita bilang permanen itu ya. Permanen apa ya? Stok. Permanen stok berarti yang di loading yang di atas doang kan? Betul Pak, yang di loading yang di atas saja Pak. Oke, menjaga level berapa yang di bawah supaya bisa loading yang di atas? Berapa persen Oke, yang Pak. di bawah jaganya? Kalau untuk level ini kan kita belum pernah coba juga ya Pak sebetulnya, karena baru mau kita coba. Tapi kalau kita lihat diperhatikan di lapangan ya Pak ya, itu minimal di setengah IBC sih Pak. Setengah IBC.
ya kalau udah turun dari setengah IBC itu biasanya flow meter kalau pakai akrilik ya Pak ya. Itu bandulnya udah mulai naik turun gitu Pak. Setengah IBC kali 4 berarti 2 IBC itu di atas stoknya. Betul Pak. Nah, ya kan? Nah, 2 IBC itu berapa kali dalam sehari atau berapa kali dalam 2 hari atau 3 hari atau seminggu itu mesti loading itu yang di atas itu. Karena yang di bawah kan juga di loading. Karena balance-nya itu harus selalu 2 IBC yang di atas. Itu yang perlu dihitung dulu, Pak. Oh ya, siapa nanti kita coba itu dulu Pak ya. Iya, terbalance. Itu namanya mesh balance lah. Mesh balance-nya dihitung dulu. Ya. Karena kan separuh IBC yang di bawah ada 4. Kalau kita kalikan 4 berarti setengah kali 4 jadi 2 IBC yang di atas. 2 IBC yang di atas itu habis dalam waktu berapa lama supaya bisa tetap menjaga separuh IBC yang 4 IBC di bawah. Itu dulu hitung. Sehingga flow-nya kan nanti bisa terjaga. Langkah awalnya menurut saya tes dulu yang setengah IBC itu flow-nya berapa. Dari 1 sampai ke setengah flow-nya berapa. Ini enggak apa kira-kira kebayang nggak untuk tes flow meternya nih? Iya Pak. Kalau ditanya flow-nya berapa itu dia kan tergantung sama kondisi lapangannya Pak. Ya kondisi lapangan betul. Cuman kan kita pengen jaga flow ini stabil. Flow meter ini dipasang itu untuk melihat konsumsi nanti dosis kan. Betul Pak. Nah tentunya flow-nya kan bisa berubah berdasarkan level. Ya. Ya. Sekarang paruh targetnya itu mau sampai level kan rata-rata separuh tuh selama ini kan yang existing. Iya. Ya. Nah, separuh itu flow-nya berapa? Flow maksimalnya berarti Pak ya kita ambil ya? Iya, flow maksimalnya berapa? Mulai dari 0 itu berarti dari level 100% sampai ke separuh flow-nya berapa? Oke. Oke Pak. Untuk kawan-kawannya kalau nanti mau simulasi cek flow-nya gitu kan. Nah, kalau udah ketahuan kan berarti sudah terindikasi tuh, oh ternyata kita harus jaga level sampai 50% itu ya flow-nya maksimal 90 liter per jam misalnya kan. Gitu. Nah, baru setelah turun separuh baru udah di loading lagi yang di atas gitu sampai 100%. Terus sampai separuh. Ya kan, karena kalau yang tekanan yang IBC yang di atas itu nggak akan pengaruh ke tekanan yang di bawah itu nggak akan pengaruh, karena dia nggak satu ini kan, nggak satu artinya nggak menyatu IBC-nya, kan dia cuma dibocorin doang ke IBC yang di bawah, jadi nggak ada pengaruh tekanan, itu tekanannya tipis saja itu nggak pengaruh gravitasi. Nah kalau ini Pak. Ini kan ada level controller ini ya Pak. Nah rencananya di level controller ini dia menjaga level TR80 di bawah itu minimal 500 liter tadi Pak setengah IBC. Nah dia kan akan connect ke IBC yang di atas ya Pak ya. Tadi nanti sistem kayak auto refill gitu Pak. Oke, itu bisa itu. Maksudnya auto dia ngisi, begitu levelnya turun terus dia ngisi. Nah ini yang kita mau coba Pak, di beberapa tempat sih aku pernah lihat alat ini Pak. Jadi dia ada kalau dia low, dia nanti kartusnya akan langsung kebuka, tapi kalau dia udah tinggi, dia akan tertutup. Jadi levelnya akan selalu terjaga di situ Pak. Itu floating flow meter itu namanya. Betul Pak, biasanya kita tandon-tandon air rumah Pak. Ya. Jadi simulasikan aja dulu itu sampai tabelnya udah jadi, nah baru coba di install pakai flow meter. Ya. Kalau tabelnya belum jadi, ya jangan di install dulu. Oke, siap Pak. Kita coba. Proyeknya mau dijalankan? Ini harga
ditagih terus Pak sama Ustaz. Sejak apa? Sejak tahun lalu. Sekarang terbaru. Enggak sih, akhir tahun lalu. Ya maksudnya harus kasih duit juga kan biar Parul juga semangat. Besok ya, Rul ya? Semua besok ya, Pak? Kalau di kampus nggak pulang-pulang sih. Iya. Malam itu. Karena itu kira-kira siang tabel simulasi fullnya kapan? Biar bisa di apa ke IT. Setting fullnya kan IT kan. Ya. Biar bisa disimulasikan di sini. Itu di plan. Tabelnya tuh misalnya level sekian. Terus Orang prep kopi ya. Pak Andi, Pak Ade, Pak Hadi udah bagus sih. Ada udah bagus. Tadi lupa ya ingat Pak Ade. disiapin tabelnya dulu ya baru. Siapa? Nah, kita coba ya pasang alatnya ini dulu. Iya, siapin dulu tabelnya. Ya sesuai yang istilahnya seperti apa tabelnya ntar kita sama-sama lihat. Oke, Pak. Karena kalau di jalan memang bagus sih. Karena rata-rata kan mereka pakai gravitasi. Karena pakai gravitasi, begitu dibuka valve-nya 50%, ternyata levelnya udah kurang ya, akhirnya dosisnya berkurang gitu kan. Jadi mereka buka tutup valve. Kalau ini kan nggak perlu buka tutup valve lagi. Terus yang dipertimbangkan itu baru 2 IBC itu yang di atas itu berapa lama habisnya ya dengan sistem yang kayak gini, konsumsi 2 IBC itu. Oke, Pak. Kalau itu agak ini sih Pak, beda-beda setiap set phone-nya, Pak. Iya, Bayu kalau makin banyak loadingnya makin banyak PO-nya yang di atas. Kita nggak boleh kosong. Ya kan Pak? Ya nggak boleh kosong. Kan? Kalau kosong kan nggak Nggak jalan. jalan, benar. Rul. Kalau kosong nggak jalan. Kecuali kalau kerannya ditutup. Betul. Ada cara Rul agar PU stabil, gitu kan? Covid. Pastikan ya itu valve yang di bawah terbuka 100% atau berapa persen. Valve yang 2 tuh, yang 2 emisi yang di bawah tuh, 2,4. Siapa? Jangan dirubah-rubah valve-nya yang di bawah itu. Sorry, Pak, kalau valve di bawah ini maksudnya berarti yang menuju ke aliran airnya kan, Pak? Kilometer, iya kilometer. Nah, Yang kalau kanan. untuk ya, nah kalau untuk saat ini lagi nggak ada treatment, Pak. Jadi kita bisa ngalirin ke apa namanya ke aliran air, Pak. Kenapa, Mas? Halo, kenapa? Sorry. Ya, kalau untuk mengalirkan valve yang di bawah itu, saya rasa untuk saat ini belum bisa dilakukan ya, Pak. Karena belum ada treatment Pak di kolam, Pak. Oh, gimana? Iya ini apa? Kayaknya simulasi tampil dulu. Waduh, simulasi lagi. Iya, kita juga di sini kalau disimulasikan di plan juga gitu. Kan nggak ada masih pakai embed terus dimasukin lagi gitu. Oke, siap pasti. Iya, nggak perlu sampai habis, maksudnya sampai separuh lumayan juga terus 500 liter. Siap, Pak. Yang penting level konstan, flow stabil itu aja, menjelang dari 0 sampai separuh. Oke, Pak. Jadi kapan bikin tabelnya? Kita dulu, Pak ya. Minggu depan ada? Senin ya, pas ini di Jakarta ya. Jakarta. Ya sekalian ngopi-ngopi gitu, apa ini tabelnya itu. Baik. Kita selesaikan LM dulu itu, Pak. Lagi mixing. Oh. Dari Mas Raja yang mau disampaikan. Paling kalau dari saya tadi yang saya tangkap dari Pak Setio kan intinya kelarin dulu di proses ini. Jadi artinya kalau di kita kan memang lebih ke pencatatannya gini. Iya. Artinya kalau di situnya udah beres, berarti kan tinggal dicatat aja di sini. Jadi sebenarnya kalau bisa sih di sana
setelah ini udah fix dari Mas Farul, bisa mulai desain Kak. Di Berarti, berarti tahapannya nunggu tabel tadi dulu ya Pak? Iya, Saya sudah dulu. Udah selesai itu, di sini sudah clear masalah tabelnya dan lain-lain, baru jalan di klien. Ya, ada yang di plan, di samping itu kita baru mulai rakit ini. Gitu. Kalau udah ada tabelnya paling enggak saya bisa diskusi sama Mas Raja. Iya. Ini tabel ini berarti harus setting ini. Ya, Kalau enggak, lihatnya iya. Cuman enggak ya. apa yang di setting nih kan gitu. Levelnya berapa nih? Yang pricing, Pricing kita kamu udah. bahas nih. Oh. Kalau pricing ya, kita kan udah ngitung juga ya Mbak. Jadi sebenarnya kita pakai yang ya karena kita masih trial, jadi kita membuat sekedar catatan aja. Total dari kita sih untuk satu alat jadi itu kemungkinan sekitar 710.000. Itu udah sama ininya Mas, semua. Ini di luar tadi kebutuhan Mas Farul. Mas Farul kan Oh ada iya, yang pengalaman. itu enggak kan? Ini Ini kemarin itu apa sih? Sorry, yang dikeluarin dari proposal kemarin apa ya? Yang dikeluarin? kilometer digitalnya kalau nggak salah. Iya, kilometernya. Iya, ini kan udah kita bikin yang ininya. Jadi ngegantiin kilometer digitalnya Mas Farul. Oke. Ini enggak Lemon tadi 9 juta tuh. Ini yang si programmer microcontroller ya Pak. Orangnya. Orang yang nanti akan coba Itu apa yang bantu. selesai tuh? Ini saya sih ngitungnya per bulan. Jadi kalau misalkan per bulan bisa kita maksimalin, kan rencana pilot test dulu nih sebulan. Terus nanti kedua tuh baru kita masih plot. Artinya udah fix, kita bikin banyak. Nah, tapi di samping itu nanti ada proses handover ke tim IT. Oh, Jadi artinya pada saat di pilot testnya itu udah oke, konfigurasi sudah sesuai, baru kita baru kita bikin lagi di bulan keduanya. Dan di bulan keduanya itu kita ada tim buat transfer knowledge. Ya artinya kita nggak ngandelin si iya lagi. programmer dulu. Nah itu di transfer knowledge ke tim IT, kita buat sendiri. Berarti nanti untuk lapangannya tim kita kan? Bisa jadi tim kita. Tim saja. Ya. itu ada gambar tadi. Itu nanti outdoor atau indoor? Nah di sini Saya khawatirnya sensornya kena sinar. oh ya. Jadi nanti di sini ada box panel Pak. Iya, Ya. Jadi nanti dimasukin ke box panel. box panel itu. Ya. Kita buat ngelindungin semua posisi di box panel. Oke, berarti ada box panel itu ya. Ya. Bisa dibuka itu kan? Bisa Pak. Terus yang operator boleh membuka enggak? Nah kalau untuk Kalau misalnya itu auto SIT aja membuka, maksudnya untuk menjaga supaya ini sampai buka-buka itu kan sensitif ya sensor. iya betul. Harusnya sih nggak bisa ya Pak. Ini memang Iya. kendalinya di kita. Mungkin nanti desain ada kunci gitu ya, gembok. Ya kan. Itu berarti ada pelindungnya ya. Ada pelindungnya Pak. Dan di sana kan kebutuhan konsumsi daya atau listriknya kan cuman sehari sekali doang ya Mbak. Kalau nggak salah di sana. Jadi akhirnya kita pakai powerbank Pak sebenarnya. Powerbank. Iya, buat powerbank. Karena buat si listriknya itu, Powerbank bertahannya berapa lama? kalau Mas Farul kan infonya paling enggak setiap 12, entah setiap 12 jam ya, 12 jam itu listrik nyala. Jadi artinya powerbank ini karena konsumsi dayanya sedikit bisa sampai 12 jam Pak, paling. Otomatis ngecas sendiri atau gimana? Belum sampai sana. Berarti bawa dulu baterainya dicolokin. Iya, paling enggak nanti. Charger dulu. Gitu. Iya, Pas mau treatment baru dipasang. betul Pak. Kayak gitu. Nah itu waktu pas baru dipasang, alat itu langsung beli dia atau kalibrasi? Oh, pada proses si ininya ya? Iya. Misalnya kan baterainya ini habis nih. Oh, Terus kan, iya. oke, terus malam ini nggak ada treatment nih. Malam-malam baterai dicas nih. Pagi separuh Nanti kalau telepon, suruh treatment. Baru buru-buru nih masang baterai sini. Apakah begitu di on kan dia langsung stabil atau dikalibrasi dulu? Oh, oke. Nanti tolong di Itu mungkin saya perlu pastiin dulu Iya. ya Pak. Ya, itu perlu dipastiin dulu. Hmm. Iya. Khawatirnya memang ada proses kalibrasi dulu ya Pak. Jadi hasilnya jadi nggak maksimal. Sensor memang harus ada Ada kalibrasi. pasti ada. Harus ada tuh entah sebulan sekali, Iya. sekali. Nah, terus wewenang kalibrasi itu oleh siapa? Kalau dari saya. Kalau di sana. Kalau misalnya memang diamanahkan ke parol, berarti parol itu Iya. kalibrasi yang lain nggak boleh. Nggak boleh. Hmm.
Karena memang terakhir kita diskusi sama Mas Farul juga, untuk datanya pun itu memang dikendalikan sama Mas Farul, Pak. Jadi orang lapangan ya dia cuman pantau aja kondisinya, oh masih nyala kah atau enggak gitu. Untuk ngambil data, narik data itu dari Mas Farul. Itu apa itu di atas ada gambar handphone ya? Ini itu Oh ini bukan handphone tuh. ini numbering pad, Pak. Itu Jadi ada cardnya, SD card. Yang kecil itu SD card bukan? yang mana, Pak? Itu yang di atas, itu kan di atas Bawah. bawah. Oh Di ini atas itu, ya itu SD card. ini USB, Pak. Oh USB. Buat dia. Nanti kita tarik data. Bukan, Pak. Jadi ini si numbering pad-nya itu modelannya pakai wireless USB. Gitu. Nah, ini kenapa pakai ini? Karena kemarin tuh Mas Farul info kan buat nyeting flow meter itu daripada harus akses itu lewat handphone, terus kita pindahin handphone, mendingan kita integrasiin aja di alat gitu, Pak. Jadi tinggal ketik di sini, dimasukin di sini gitu. Tapi masih manual, dicatat gitu ya. Nggak ada misalnya bisa diambil data terus tarik grafik gitu sebenarnya. Oh, itu bisa, Pak? Bisa ya? Bisa. Jadi nanti emang tujuannya arahnya ke sana, Pak. Jadi setiap sejam Remnya gitu kan? Iya. Remnya gitu ya. Ini kan tiap jam ya, kata Mas Farul tuh diukur tiap jam kan. Jadi nanti itu kecatat otomatis. Cuma ini buat ngendaliin ini aja, Pak. Kan ada tabel acuan nih. Oh, ini harus dosis yang keluar berapa. Paling itu yang masih manual. Ya, diketik gitu. Tapi yang keluarnya itu kecatat otomatis. Ini beberapa komponennya. Ini juga ada nanti ada LCD-nya ya. Kita bisa kelihatan juga tuh. Ini LCD juga aman tuh ya? Kena matahari, kena hujan. Air. Iya, Pak. Jadi nanti kemungkinan ya desainnya itu title di custom di sini. Atau perlu hosting pas Oh iya, hosting sederhana aja yang ini nggak kena hujan. iya. Oh iya. Bisa sih pakai gitu. Bisa nambah lagi situ. Iya, nambah lagi. Soalnya hujan kan. Iya. Bener loh. Betul, Pak. Memang harus menyesuaikan kondisi sana kan seperti apa. Main lagi. Ya, saya share ya, alat pernah tetangga Iya. bikin alat Depok. Kalibrasi, sensor oke, di bawah lapangan semua. Gitu dia sampai gitu. Oh iya, siap. Benar, Pak. Pasien yang di lapangan kan. Iya. Oke, Pak. Ya, pokoknya tahan panas banget, apa dingin banget. Cuaca ekstrim ya. Ekstrim berarti ya. Tapi kalau kenapa-napa kan pasti kita nyarinya Mas Raja ini. Itu strategi low max. Oh, iya. Siap. Oke. Ya udah, yang penting kabelnya bisa kan minggu depan, Senin. Bisa. Gimana Mas Farul? Siap. Oh iyalah. Di depan aja ya, Pak. Selasa deh, baru Selasa. Selasa masih seminggu lagi kok. Masih aman, nggak apa-apa. Oke, ya paling kalau dari kita sih itu aja. Mas Farul ada tambahan lagi nggak nih, Mas Farul? Cukup Mas. Cukup ya. Cukup. Pusing. Cukup. Paling ini ya ditunggu proposalnya Mas Raja untuk yang tes biar bisa biasa juga. Oh, proposal ke ini manajemen. Oh, pada kita sih Udah udah. aja. Belum ada tambahan, misalnya kayak tadi posting. Ya, Nanti proposalnya ke Pak Setia ya. Oh iya. ya pokoknya. Iya, Pak. Pokoknya jangan sampai alat itu cepat rusak. Iya. Sampai alat itu cepat rusak. Iya. Kan saya. Karena nanti ke depannya kalau memang di jalan ini dijual kan berarti. Iya. Iya kan? Dijual. Kita aja yang tahu modalnya ya Pak ya. Iya. Ya Mas Dara yang masih. Siap. Oke, siap ya. Apa di pabrik harus ada prototipe-nya. Iya. Ada. Iya, Harus ada. harus. Ya ngapain? Mahal nih bilang puluhan juta nih gitu. Iya. Kalau bukan lagi. Ini jangan dibuka ya. Dosa jangan. Oke, sip. Dari Mbak Ayu ada tambahan lagi? Cukup. Zero. Cukup. Setio. Terima kasih.
Mas Farul juga cukup ya, dari saya juga cukup. Oke. Sorry. Iya. Berarti nanti ada next meeting lagi nggak setelah tampil itu muncul? Next meetingnya mungkin itu bisa buat ngedesain apa namanya prototype desain. Enggak sebelum itu. Hah? Mau diskus lagi nggak sekalian ngajak Pak Ade maksudnya? Oh boleh, nggak apa-apa. Ingat Pak ya? Kayaknya perlu ya. Ada tadi ya. Buat semuanya ya betul. Berarti nanti setelah kamu kirim tabelnya kita range meeting lagi ya. Iya. Sama Pak Hadi, Pak ini biar final meeting ya Mas. Iya benar. Itu aja. Oke, sip. Oke, baru dari kita cukup. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Farul ya. Terima Halo. kasih. LF Pak, tuh, Mas, LF. dengan. Ini nih, kita on cam kah? Terang banget, sebenarnya terang banget. Lu itu batu. Iya, kok nggak bisa. Iya. Oke. Udah, Ya udah. Thank you, Mas. Oke, thank you, Mbak.